Kalau kita minta kepada Allah itu ada aturannya. Nah, dengan aturan ini apa yang kita minta itu diberi oleh Allah. Apa yang kita minta itu ditunaikan oleh Allah. Ya Tawwab tub alaina. Yang ke-68 dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, As-Samad. Huwallazi yusmadu ilaihi bil hawaij. As-Samad artinya yang dihadapkan kepadanya pada seluruh hajat-hajat. Diartikan dalam bahasa kita tempat meminta. As-Samad ringkasnya maknanya adalah tempat meminta. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu ayat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang Arabi, orang dusun Arab bertanya kepada Rasulullah, sif lana rabbak, hai Muhammad, jelaskan kepada kami Tuhan engkau. Tuhan engkau itu macam apa? Lalu Allah menurunkan ayat, Qul, katakan kepada itu orang, Allahu ahad, huwallahu ahad, dia Tuhan adalah esa. Allahus samad, dialah tempat meminta segala hajat-hajat. Para muhibbin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, fa innallaha yuhibbu ayyus'al, bahwasanya Allah suka diminta. Allah itu suka diminta. Belum lagi dia mengabulkan permintaan kita, sudah diberi pahala. Kita belum tuntung lagi berdoa, Allahumma nas'aluka salamatan fiddin, belum tuntung kita berdoa sudah diberi pahala. Kenapa? Karena Allah tuh cinta, suka bila diminta itu. Makin banyak kita minta, makin suka Allah Ta'ala, makin banyak pahala yang diberikan kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda lagi, man lam yas'alillah yaghdab alaihi, fal yas'al ahadukum rabbah hajatan kullaha. Ujar Nabi kita, barang siapa yang kadang mau minta kepada Allah, Allah marah atasnya. Kadang mau minta lawan Allah, sarik Tuhan. Karena namanya As-Samad, tempat meminta. Amang kada yang minta, dia marah. Orang yang kada berdoa itu orang yang dimarahi Allah. Tuhan sarik bila kita kada minta. Lalu ujar Nabi, hendaklah minta salah seorang kalian akan Tuhan, akan hajat seluruhnya. Apapun yang kita perlukan, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama menjelaskan kepada kita, kalau kita minta kepada Allah itu ada aturannya. Nah, dengan aturan ini apa yang kita minta itu diberi oleh Allah. Apa yang kita minta itu ditunaikan oleh Allah. Asal yang kita minta ini sesuai dengan aturan tata keramanya. Kayak apa kita minta lawan
si fulan, itu ada tata keramanya. Kita minta lawan pejabat, ada aturannya. Kamu sembarang minta kada diberi orang. Nah, Allah Subhanahu wa taala As-Samad, maha tempat diminta, kita ada aturan. Ada tata kerama. Apa yang mesti kita minta, kayak apa cara memintanya. Di antaranya para ulama menjelaskan aturannya kita minta kepada Allah itu an la yas'ala mumtani'an syar'a, bahwa dia tidak minta kepada Allah sesuatu yang terlarang menurut agama. Nah, jadi yang minta kita kepada Allah itu jangan minta yang maksiat, jangan minta yang haram. Itu semacam dulu. Yang kita minta ini pastikan halal. Orang besaung hayam, besaung hayam itu hukumnya haram. Tolong doalah dan manang kena hayamku. Maulah doanya dikabulkan Tuhan, itu perbuatan haram. Kada mau. Jadi yang kita minta itu mesti yang kada terlarang dalam agama. Katahsilil maksiyah, seperti menghasilkan suatu kemaksiatan. Jadi jangan minta nang maksiat itu. Contohnya lagi yang kita kada boleh minta lawan Allah itu wa ru'yatillah fid dunya. Minta melihat Allah dalam dunia. Nah, ya Allah, arini zatak, ya Allah, perlihatkan kepadaku zat Engkau ya Allah. Itu berdosa kita minta itu. Kenapa? Karena sudah dinyatakan dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar. Kita kada bisa melihat Tuhan dalam dunia ini. Itu sudah dilarang. Namun masih kita minta yang dilarang Allah, maka nyata Tuhan sudah kada memberi. Tuhan kada katuju bapahala kada doa kita, apalagi dikabulkan. Contohnya lagi yang kita kada boleh minta wal maghfirah war rahmah ala man mata kafira, mendoakan dapat rahmat, mendoakan dapat ampunan kepada orang yang mati kafir. Ini orang kafir ini nyata kafir mati, kada boleh kita mendoakan mudahan dapat rahmat, mudahan diampuni Tuhan, itu kada boleh. Nah, kalau sudah tahu pada kada boleh itu, di dalam kitab Syarah Azkar disebutkan, masih kita mendoakan, kita jadi kafir jadinya. Ini sudah tahu pada kada boleh mendoakan orang kafir itu masuk surga, kada boleh mendoakan orang kafir dapat rahmat, masih kita mendoakan, kita jadi kafir. Kitanya yang jadi kafir. Jadi orang kafir itu mati jangan didoakan apa-apa. Masalah orang kafir kita inya mati kita melayat, kada jadi masalah. Tetangga misal kawan orang non muslim mati kita melayat, itu kada jadi masalah. Kita antar ke kubur kada jadi masalah. Tapi kalau mendoakan dapat rahmat, nah itu masalah. Jangan sekali-kali. Itulah yang kada boleh diminta lawan Allah. Contoh lagi, wa tuli umrin li fasikin aw zalimin, mendoakan panjang umur bagi orang fasik atau zalim. Berdosa kita, jauh lawan berpahala, apalagi dikabulkan. Allah kada katuju
Kalau kita mendoakan orang fasik, mendoakan orang zalim panjang umur, berdosa. Misal ada orang fasik, orang zalim ulang tahun, sidin ulang tahun nang kali 50, orangnya kada sembahyang, orangnya zalim misalnya, selamat ulang tahun, moga panjang umur, berdosa kita, berdosa. Mendoakan orang zalim, orang fasik panjang umur sama lawan mendoakan Allah selalu dimaksiati. Orang fasik, orang maksiat kepada Allah, panjangkan umurnya makin banyak maksiatnya. Orang fasik, orang zalim itu yang paling baik didoakan semoga dapat hidayah Allah, semoga dapat petunjuk Allah. Ada orang fasik, ada orang zalim ulang tahun, selamat ulang tahun, mudahan dapat hidayah Allah, bagus itu, diganti jangan panjang umur. Nah, jadi itu hadiah untuk orang ulang tahun, masih ulang tahunnya orangnya fasik, ulang tahunnya orangnya zalim, selamat ulang tahun, semoga dapat hidayah Allah Ta'ala. Nah, bagus benar tuh, jangan panjang umur. Apalagi yang kita kada boleh minta lawan Allah, wasyarra ala ghairi mustahiqih. Kita mendoakan kejahatan kepada orang yang kada berhak. Lain orang berhak didoakan jahat, ini orang kada berhak didoakan jahat, kita doakan jahat. Kita bisa kehilangan sepeda, kita doakan mudahan yang mati terlanggar motor, nah kada boleh ini tuh, kada sesuai kejahatannya dengan terlanggar motor tuh hukumannya. Nah, jadi pertama itu tata kerama kita berdoa, jangan minta perkara yang diharamkan Allah, jangan minta lawan Tuhan perkara yang maksiat, jangan. Nah, satu itu. Yang kedua, diantara aturan tata kerama berdoa itu an la yas'ala mumtani'an aqlan. Dia tidak minta kepada Allah sesuatu yang kada mungkin menurut akal. Jangan minta kepada Allah sesuatu yang kada mungkin secara akal. Contohnya kayak apa? Kanuzuli ma'idatin minas sama, seperti minta turun makanan dari langit. Masuklah akal itu. Ya Allah, turunkan nasi bungkus dari langit. Kadang Tuhan menghirani doa itu. Yang kita minta kada masuk akal. Jangan minta mudahan tukang warung materi nasi bungkus itu masuk akal aja ngarannya. Minta turun di langit nasi bungkus itu kada masuk akal. Nah, itu yang diminta itu kada doa ngarannya. Nah, itu kada masuk doa karena salah tata kerama. Au ja'alallahu lahu mawjudan fi makanaini fi waqtin wahid, atau dia minta kepada Allah dijadikan bawak 2, 3. Ini minta lawan supaya awak ini kawat jadi 3 orang, jadi 4 orang, sehingga ada di Banjar, ada di mana-mana awaknya. Itu masuklah di akal. Nah, itu kada boleh diminta. Illa ayyakuna waliya, kecualinya wali. Namun wali kada bapak minta itu. Orang wali minta turunkan makanan dari langit, nya minta kada apa-apa. Namun nang kada wali jangan minta itu, jangan minta nangka itu. Nah, tuh adabnya. Yang ketiga, tata kerama berdoa an la yas'ala ma la yatayakkanu khairah. Kada minta kepada Allah sesuatu yang dia tidak yakin kebaikannya. Jangan minta lawan Allah sesuatu yang kada yakin baik. Contohnya keinginan seperti kekayaan.
Jangan minta kaya kepada Allah. Ya Allah, kayakan hamba. Ya Allah, jadikan hamba kaya. Jangan. Kenapa? Karena mau kita kaya kan tentu baik bagi kita. Jangan-jangan kena kaya lupa lawan Allah. Jangan-jangan kaya kena jadi sombong. Nah, jangan minta sesuatu yang kada pasti baik untuk kita. Wilayah, pangkat, kedudukan, jabatan, jangan minta lawan Allah itu. Tuhan kada katuju. Kenapa? Karena belum tentu baik jabatan itu untuk kita. Belum tentu baik kedudukan itu untuk kita. Watula umrin, seperti panjang umur. Jangan minta panjang umur. Belum tentu baik umur panjang. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kada katuju kalau kita minta, nang kita kada tahu baik atau kada. Jadi yang kita minta itu yang pasti baik. Seperti iman yang kuat, nah, mati husnul khatimah, selamat dari bala bencana, itu yang pasti-pasti baik. Minta mati masuk surga, itu pasti baik. Nah, itu yang diminta. Yang kita minta ini yang pasti baik, jangan minta yang kada tentu baik juga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ujar para ulama, kalau kita minta sesuatu kepada Allah yang belum tentu baik tadi, ditambahi jika baik. Nah, aja. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau agar menjadi orang kaya, tambahi jika baik. Nah, jika baik. Ya Allah, berikan hamba pangkat, kedudukan, jadi apa hendak, tambahi jika baik. Nah, jika baik. Dan mendoakan orang pun kayak itu juga. Ada orang datang, kenapa minta doa mudahan menang jadi pembakal. Kita doakan, ya Allah, mudahannya menang jadi pembakal jika baik. Nah, kalau baik jangan menang artinya. Maka itu maksudnya. Minta orang minta kedudukan, minta jabatan, minta gawian, apakah kita doakan mudahannya sugih jika baik. Nah, amun batinggal jika baiknya itu Allah marah, Allah kada ketuju karena kada tentu baik. Nah, tambahi baiknya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu antara lain tata cara, tata kerama berdoa tadi. Minta kepada Allah sesuatu yang memang itu pasti baik untuk kita, dan lebih baik lagi kita minta kepada Allah doa-doa yang sudah dilajari Allah. Kan di Quran itu banyak doa-doa, di hadis Nabi banyak doa-doa, itu yang dibaca paling bagus karena itu pasti baik. Seperti doa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk, takwa, menjaga kehormatan, kaya hati. Nah, kan pasti baik. Itu doa yang diajarkan Nabi. Nah, pakai itu pasti baik. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hendak mengarang surang doa. Mungkin kada tahu bagaimana tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, idza sa'alta fas'alillah ta'ala wa idza ista'anta fasta'in billah. Ujar Nabi kita, bila engkau minta lawan Allah. Bila engkau minta tolong dengan Allah. Ini perintah. Kalau hendak minta lawan Allah aja, jangan lawan yang lain. Hendak minta tolong lawan Allah aja, jangan yang lain. Di dalam surat Fatihah hari-hari kita baca, wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Jangan minta tolong kemana-mana.
sakit gigi, minta tolong lawan Allah supaya disembuhkan. Sakit parut, minta tolong kepada Allah, jangan lawan yang lain. Itu aturannya. Karena kita disuruh demikian dan kita mengakui dalam sembahyang, wa iyyaka nasta'in. Nah, kayak apa mungkin kita minta tolong lawan makhluk Allah? Minta tolong lawan dokter karena sakit gigi, minta tolong lawan paurutan karena tasilahu, minta tolong lawan ini karena dianggap bisa. Nah, apa hukumnya kita minta tolong kepada selain Allah? Para ulama menjawab, wa amma su'alu ghairillah wa isti'anatu ghairihi ta'ala fayajuzu ala wajhi tasabbub li ma'unatillah ma'ali'atikat annal mu'tiya wal mu'ayna hakikatan huwallahu wahdah la syarikalah. Minta tolong kepada selain Allah, lawan dokter, tolong dok. Minta tolong kepada kawan, tolong bang gini, tolong bang angkat tangan. Nah, maka itu boleh atas jalan bersebab untuk mendapatkan pertolongan Allah, serta mengetikatkan dalam hati bahwa yang memberi dan menolong itu sebenarnya adalah Allah semata, tidak ada yang lain. Boleh kita minta tolong lawan dokter, dokter tolong aku. Artinya kita mencari sebab untuk dapat pertolongan Allah. Nah, kita minta tolong lawan orang itu mencari sebab untuk dapat pertolongan Allah. Yakin dalam hati yang bisa menolong hanya Allah semata. Silahkan minta tolong kemana-mana, tapi i'tikad kita minta tolong ke mana-mana ini hanya untuk mencari sebab pertolongan Allah. Yang menolong hanya satu, Allah Ta'ala. Lianna sunnatallah jarat ayyu'ina ghairahu wa yu'tiyah bisababin, karena sudah sunnah Allah menolong hamba-hambanya itu melalui sebab. Jadi kalau kita mencari pertolongan kepada manusia, silahkan, asal tujuan kita mencari sebab untuk pertolongan Allah. Karena kebiasaan Allah itu menolong lewat sebab. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Agar Tuhan kami jadikan tiap-tiap sesuatu itu sebab. Nah, Allah menolong kita melalui sebab. Jadi kita ke dokter itu kita hanya bersebab untuk dapat pertolongan Allah. Kita kasih pulang hanya mencari sebab untuk dapat pertolongan Allah. Siapa tahu lewat ini Allah menolong, siapa tahu lewat sebab ini dapat pertolongan Allah. Dalam hati meyakini yang bisa menolong hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu yang kita hati-hati, kita ingat, jangan sampai minta tolong lawan orang, lawan pulan, seolah-olah pulan itulah yang menolong, padahal pulan ini hanya sebab untuk dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersebab. Jadi Allah bisa menurunkan, menolong kita dengan kesembuhan melalui sebab si pulan bin pulan. Allah menetapkan misalnya Allah akan menolong kita, Allah menyembuhkan penyakit kita lewat pulan bin pulan. Sakitlah kita, nah, kita datangi si A, minta tolong, mencari sebab pertolongan Allah. Berobat sini kada sembuh. Kenapa? Lain itu orangnya. Berobat pulang ke sini kada sembuh juga.
berobat pulang ke sebelah sini kada sembuh juga, karena Allah menetapkan sudah kesembuhan itu Tuhan ku letakkan di sebab pulan bin pulan. Nah begitu kita datang ke yang keempat, tolong pang sakit parut, nah berisikin obat ampih, pada obatnya sama itu juga, obatnya sama. Dokter pertama paracetamol bari, yang kedua sanmol, ya itu juga obatnya. Cuma Allah menyatakan pertolongannya lewat ini, kata lewat itu. Nah, jadi kita minta tolong kepada manusia itu hanya mencari sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itulah bagian daripada makna nama Allah As-Samad, tempat meminta itu. Al-mu'min bismillahis samad ayyakuna maqsudan nas bi qada'i hawaijihim wa mu'ainan lahum fihi. Orang yang percaya beriman dengan nama Allah As-Samad, tempat meminta, beriman dia dengan As-Samad, maka jadilah dia tujuan manusia pada menunaikan hajat mereka dan menolong bagi mereka pada menunaikan hajat itu. Kalau kita nih beriman dengan As-Samad, kita katuju didatangi orang, kita katuju didatangi orang minta tolong. Saya pun datang minta tolong hutang duit, katuju kita. Kenapa? Kita beriman dengan As-Samad. Samad itu nama Allah, tempat meminta. Saya kong datang pulang minta tolong kawakam minta urusakan ini. Saya kong datang pulang minta tolong kawakam baiki ini. Saya kong datang minta tolong kawaka ini. Sehingga kita ini jadi penolong manusia. Nah itu orang beriman kepada nama Allah As-Samad. Dia suka orang datang minta tolong kepadanya. Dia sedih kalau ada orang minta tolong. Hari ini seharian lah kalau ada orang datang nak berhutang duit, sedih benar hati. Malah kayak itu. Bila mau berarti beriman kepada As-Samad. Bila orang kada minta tolong lawaninya, ini sedih. Bila orang datang minta tolong, ini suka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sesuai dengan keadaan masing-masing. Orang kaya mungkin orang datang lawan sidin bahajat urusan duit saja. Nah, ini tanda orang yang beriman kepada As-Samad, suka. Datang saya kong betalang duit, datang saya kong minta sandai ini, datang saya kong minta modali ini. Oh, berarti aku nih orang yang beriman kepada As-Samad. Apabila suka menghadapi yang demikian itu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ja'ala hawaijan nas ilaih." Ujar Nabi, bila mana Allah mencintai seorang hamba, Allah jadikan hajat-hajat manusia kepada dia. Kalau kita nih sugih, orang tahu pada kita sugih, tapi orang kadang-kadang terbuka hati nak berhutang lawan kita, kadang-kadang terbuka hati nak minta bantu kepada kita. Hati-hati ha, ini tidak sayangi Tuhan orang sugih ini, kan tidak sayangi Tuhan. Orang kadang wani datang minta, orang kadang wani datang berhutang. Kalau orang dicintai Allah, orang sugih ini dihuru orang. Saya kong minta betalang ini, saya kong minta pinjami duit, saya kong menyandai tersandai ini. Bila banyak datangan macam itu orang sugih, berarti orang sugih ini dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iza ahabballahu 'abdan ja'ala hawaijan nas ilaih. Bila Allah mencintai hamba, Allah jadikan hajat manusia kepadanya. Orang yang punya ilmu ditangi orang, bertakun kayak apa ini masalahnya, kayak apa ini hukumnya, kayak apa ini baiknya. Suka menghadapi orang datang bertakun itu, berarti kita disayangi Allah. Amal kita punya ilmu banyak, orang kada yang datangnya bertakun, Allah kada sayang lawan kita. Kada terbuka hati orang nak bertakun hukum lawan kita.
sehingga kita ini kada ilmu kada ada manfaatnya. Orang datang bertakun kada ada, orang minta pecahakan masalah kada ada. Nah kalau orang alim ini disayangi Allah, datangan orang bertakun hukum ini apa, bertakun masalah ini kayak apa, ini itu macam-macam. Nah itu tanda yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, wa warada ayatan anna lillahi ta'ala ibadan ikhtassahum bihawaijin nas yafza'un nas ilaihim bihawaijihim ulaika humul aminuna min azabillah. Ujar Nabi kita lagi, Allah Ta'ala itu mempunyai hamba-hamba di muka bumi. Allah khususkan mereka itu dengan hajat-hajat manusia. Datangan manusia kepada mereka, urusan-urusan mereka. Nah dalam dunia Allah ada bisi hamba nang dijadikan Tuhan. Si hamba ini tempat orang minta urusakan macam-macam. Ada orang sugih yang dijadikan Tuhan, datangan orang nak berhutang ini itu macam-macam urusan duit. Ada yang alim, datangan orang minta macam-macam kepada orang alim. Ada orang nang pejabat, datangan rakyat minta tolong macam-macam lawaninya. Nah itu ujar Nabi kita, humul aminuna min azabillah, mereka itulah orang-orang yang aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan nak bersembunyi artinya. Nah, kalau orang datangan minta pertolongan kepada kita, tanda Allah sayang lawan kita. Baik orang berduit, baik orang pejabat, baik orang berilmu, jangan hendak menyembunyikan diri. Kalau ada orang datang, layani, itu tanda bahwa kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu alamat kita bakal aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya yang ke-69 dari Asmaul Husna Al-Qadir.